sudah harus paham mana akar yang akan dibahas, mana yang akan diterangkan, mana subbagian yang akan diterangkan. Jadi kalau melihat kata konsep, induknya adalah ini. Nanti dibagi menjadi 4. Ya, nanti ketemu lagi di sini. Nanti kita akan kupas satu-satu kaitannya dengan ini. Tapi peta konsepnya dari sini. Nanti ketika sudah gede, kalau udah gede ya. Nanti kalau kuliah, kalau menerangkan sesuatu udah pakai peta konsep aja. Maka peta konsep ini dari sini ke sana dulu. Nggak mungkin nanti wahyu menerangkan dari sini ke sini dulu. Dari sini, dari atas. Nah ini harus prosedural, jadi dari 1 sampai ke berapa gitu. Jadi jangan diacak-acak. Sekarang kita akan belajar tentang sahabat Abu Bakar, bagaimana peranan dalam dakwah dan karakter kepemimpinannya. Kenapa kita harus belajar sahabat Nabi ini peranan dalam dakwah? Karena sejatinya dakwah Nabi ini kan berapa tahun? Kajian Nabi dakwah selama hidup berapa tahun? Ingat gak? Nabi dakwahnya berapa tahun? 23. Ya, 23 itu dibagi 2. 13 dengan 10. Jadi jangan kalau ditanya Nabi udah berdakwah berapa tahun? Ya 63 tahun Pak. Enggak, itu usia Nabi kalau 63 tahun. Nah, kalau dakwahnya adalah 23 tahun. Nah, 13 di kota Mekah, 10 di kota Madinah. Dalam jangka 23 tahun ini, para sahabatlah yang mendampingi. Pak, sahabat Ali kan sudah Islam dari awal, termasuk ke dalam as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama sekali memeluk agama Islam setelah Kanjeng Nabi ini adalah as-sabiqunal awwalun. Sahabat Ali ini termasuk as-sabiqunal awwalun. Kenapa sahabat Ali itu tidak di atas? Ya, malah sahabat Umar ada di urutan yang kedua, karena inilah silsilah dari khulafaur rasyidin. Memang pada waktu itu sahabat Ali usianya masih terlalu muda. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, hitungannya beneran tuntutannya. Karena sahabat Ali itu masih muda. Meskipun pelaku sejarah, saya pernah baca biografi sejarahnya sahabat Ali setelah Nabi wafat. Ini bergejolak politik. Nah, sebelum kita kembali ke peranan dakwah, bergejolak politik karena sahabat Ali ini meskipun masih muda tetapi sangat dekat dengan Kanjeng Nabi, ya sebagai mantu juga dianggap sebagai anak. Itu sebagian para sahabat lain mengemukakan ini sahabat Nabi yang terjadi pertama, khalifah pertama. Ya, berdasarkan ya arahan politik gitu ya, yang namanya dasar politik itu ada. Tapi sahabat Ali tidak. Kenapa? Sahabat Ali ini takut kepada sahabat Abu Bakar. Setelah itu sahabat Abu Bakar juga pernah ditunjuk sebagai imam sholat ketika Nabi dalam keadaan sakit. Lantas bagaimana peranan dakwah sahabat Abu Bakar? Sahabat Abu Bakar ini kembali lagi yang saya sampaikan adalah orang yang sangat kaya raya, sebagai pengusaha, bahkan terkenal sebagai penebus hamba sahaya yang bernama Bilal bin Rabah dan keluarga Sumayyah. Itu diambil oleh Abu Bakar karena di dalam Jazirah Arab dulu yang namanya perbudakan ini masih ada. Sebelum datangnya Islam ini, Aung jadi budak. Kalau menjadi rumah mana namanya pawongan. Ya, kalau merancang namanya pawongan. Tetapi kalau pawongan itu kan hanya sebatas membantu pekerjaan. Kalau budak mah tidak, mau disiksa, mau ditendang, mau diapakan saja itu haknya majikan, haknya pembeli budak. Kalau ada yang tanya sahabat Abu Bakar kan sebelum Islam agamanya apa? Ya agamanya nenek moyang. Ya. Jadi makanya sahabat Abu Bakar ini sebagai pengusaha sukses di kafir Quraisy, ya di suku Quraisy. Awas, Quraisy ini namanya suku, bukan orang kafir. Nah, orang Quraisy juga ada yang Islam. Quraisy ini adalah nama suku. Dalam bahasa Indonesia mah ada Batak, Dayak, Sunda,
apalagi Jawa gitu kan. Nah, suku Quraisy ini suku yang terkenal, kabilah yang terkenal. Nah, di kalangan Jazirah Arab dan sahabat Abu Bakar ini pengusaha hebat, uangnya banyak, hartanya banyak. Peranan dalam dakwah ini sahabat Abu Bakar orang yang pertama diberikan gelar as-siddiq itu karena meyakini dan meyakinkan kepada dirinya bahwa Kanjeng Nabi itu benar mengadakan Isra Mi'raj. Hebat cerdasnya Abu Bakar. Masya Allah. Iya, dan Abu Bakar, kepercayaannya Abu Bakar terbukti sekarang. Bagaimana Abu Bakar mempercayai perjalanan Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi dibuktikan oleh zaman milenial, zaman alpha, zaman zero sekarang, generasi Z sekarang ini, bahwa kita kapan-kapan bisa terbang ke atas langit. Yang ada kapal terbang, ada roket. Itu kepercayaannya Abu Bakar. Keyakinannya Abu Bakar ketika Kanjeng Nabi menceritakan beliau pernah hijrah dari Palestina, dari Arab ke Palestina sampai ke Sidratul Muntaha sampai ke atas ini diyakini oleh Abu Bakar, dan Abu Bakar adalah yang mengawali ilmuwan-ilmuwan sekarang ini. Oh iya, wahyu bisa terbang ke luar angkasa. Benar ya? Itu kan jiwa keyakinannya Abu Bakar. Kalau Abu Bakar tidak yakin pada waktu itu, Kanjeng Nabi kan dikira orang gila pada waktu itu. Ya, dikira orang yang nggak benar oleh yang kafir, orang-orang kafir. Tetapi Abu Bakar meyakini sehingga orang kafir, dan Abu Bakar kok meyakini gitu kan? Jadi yang namanya pendapat kita ini nih, begini contoh. Si A ini begini, tetapi ada pembeda, ada pembanding. Si A ini begini, pasti orang itu berpikir oh kita. Nah, ketika Kanjeng Nabi itu mengatakan beliau pernah mengadakan Isra dan Mi'raj, lantas orang kafir itu tidak percaya sama sekali 100%. Nalika Abu Bakar mempercayai, orang Quraisy itu akan berpikir orang kafir, loh, Abu Bakar percaya nih, bener enggak? Nah, itu keraguan-keraguan di situ. Makanya kita jangan mau ada keraguan-keraguan kalau meyakini tentang zat, tentang akid, jangan keraguan-keraguan. Kalau wahyu sholat dapat pahala, jangan ragu. Aku sedekah dapat duit, jangan ragu. Kalau ada keraguan-keraguan, itu yang akan membahayakan. Makanya sahabat Abu Bakar tidak ada keraguan-keraguan. Yang ada keraguan-keraguan meyakini Isra Mi'raj adalah mereka yang tadinya tidak percaya. Ragu-ragu, sahabat Abu Bakar tadi percaya. Dan ini dibuktikan dengan zaman sekarang. Sahabat Abu Bakar mendapat gelar as-siddiq, orang yang sangat dermawan, mendampingi Kanjeng Nabi kemanapun hijrah pun dia dampingi. Kanjeng Nabi hijrah, harta bendanya dibawa semua ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Untuk apa? Untuk biaya hidupnya orang-orang yang sudah mau mengikuti ajaran Kanjeng Nabi. Pada kira-kira itu, kecil Abu Bakar gitu. Karena Abu Bakar ini berarti kalau sekarang itu lebih dari Raja Salman ya. Tahu Raja Salman? Tahu. Ya, anaknya Raja Salman itu yang mau bikin apa itu tower yang berapa? 1 kilo kalau nggak salah ya. Tingginya 1 kilometer itu indah ada apa-apanya. Raja Dubai, Raja Qatar yang banyak minyak sama Abu Bakar tidak ada apa-apanya. Ya. Karena apa? Karena pada waktu itu pada zamannya Kanjeng Nabi ini Jazirah Arab yang masih tandus belum menemukan minyak. Ya, minyak itu kan sekarang setelah Kanjeng Nabi membuka ilmu Al-Qur'annya dibuka, dikaji oleh para ilmuwan sehingga mereka menemukan bahwa di Arab ini banyak sumber minyak. Nah, itulah. Nah, jadi peranan Abu Bakar dalam dakwah Kanjeng Nabi ini yang pertama adalah selalu mensupport untuk finansial. Pak, Abu Bakar hafal Al-Qur'an enggak? Kan yang terkenal hafal Al-Qur'an adalah sahabat Ali. Yang mengumpulkan Al-Qur'an adalah sahabat Utsman. Abu Bakar hafal Al-Qur'an, hafal. Jadi jangan meragukan orang ini kan begini. Kita ini dihipnotis bahwa Abu Bakar ini peranannya adalah banyak harta saja. Kecerdasan tidak, jangan sampai begitu. Semua sahabat Kanjeng Nabi ini hafal semua Al-Qur'an. Jadi jangan dikira, iya Pak, berarti sahabat Abu Bakar nanti hafal nih Al-Qur'an yang kalalkan dengan sahabat Ali sama kalah dengan sahabat Utsman. Tidak, semua sahabat Nabi hafal Al-Qur'an. Ya. Karena pada waktu sahabat Abu Bakar ini, ya, Al-Qur'an itu belum ada sandarannya. Jadi kalian jangan berpikir, Pak, Al-Qur'an ini datang
begini ya dari dulunya enggak. Setelah Pak Amin belajar lagi tentang Al-Quran ini, dulu Mas Santo laka tatak, laka titik, laka tanwan, laka arti tidak ada itu. Ya. Bahkan hurufnya bagaimana pun tidak tahu. Ya, sebelum Kanjeng Nabi belajar dengan para sahabat, mempelajari para sahabat ini, ya tidak tahu. Ngomongnya saja kayak ketika kalian masih bayi ngomong bapak, emak, tahu nggak tulisannya kayak apa? Nggak tahu. Nah, makanya untuk lebih memudahkan para sahabat, para umat Islam ini mengenal atau membaca Al-Quran ini, barulah ada titik, ada syakal. Itu kesini para sahabat Utsman. Waktu sahabat Abu Bakar belum ada. Jadi jangan dikira wahyu, Pak. Dulu Al-Quran dari Kanjeng Nabi tulisannya sudah ada fathah, kasrah, tanwin, nggak ada gitu ya. Jadi jangan berpikir begitu. Nah, berarti Kanjeng Nabi itu dapat dari malaikat Jibril bagaimana, berupa tulisan tidak? Kamu jangan berpikir dapat tulisan. Ya. Al-Quran ini tidak ditulis. Dari malaikat Jibril Kanjeng Nabi ini menyampaikan wahyu, malaikat Jibril ini nggak ditulis, nggak kayak kita belajar tulis, enggak. Pada waktu itu kan Nabi hanya didekap, nah, dibisikkan. Masya Allah. Makanya kalau sudah berbicara ilmu itu, ya kita nggak bisa ngomong apa, hanya bisa berkata subhanallah. Ilmunya saya masih cetek, sudah bangga. Ya. Kalau dulu pada waktu para sahabat bagaimana mengenal Al-Quran, bagaimana mengenal Islam, lebih sederhana. Kita mah gampang, tinggal klik cara membaca, ya soba, ya jawab, klik, ada jawab. Itu dulu ada nggak jawab? Nggak ada. Bagaimana berarti murotalnya para sahabat? Ya tidak tahu, ya. Ya murotalnya para sahabat kita tidak tahu. Ilmu murotal ini kesini ada. Jadi makanya kalau kita berpikir enak, kita tinggal pakai saja. Al-Quran sudah ada. Nah, kembali ke sahabat Abu Bakar. Jadi sahabat Abu Bakar ini selalu mendampingi Kanjeng Nabi. Lamun dibaratakan sekian lamun sering nyantri, kalau kalian nyantri, mendekatlah kepada murabi, mendekatlah kepada para kiai. Ikuti siapa? Ikut kayak sahabat Abu Bakar. Abu Bakar ini dalam. Lamun bahasa orang santri, dalamnya kiai. Sahabat Abu Bakar ini yang menyiapkan segala sesuatunya tentang Kanjeng Nabi ini adalah sahabat Abu Bakar. Makanya Kanjeng Nabi ini meskipun sahabat Abu Bakar ini orang kaya raya untuk dakwah, Kanjeng Nabi tidak pernah mengambil sedikit pun harta benda dari Abu Bakar ini untuk pribadi. Jadi jangan nanti wali jadi ustaz, muridnya kaya-kaya, semen, batu, umai dewe. Nabi tidak seperti itu. Nabi semuanya pergunakan dari Khadijah, dari Abu Bakar ini untuk kemaslahatan umat. Karena orang Arab itu dulu yang masuk Islam itu para hamba sahaya, para budak nih. Ya, sing sugi Abu Bakar dengan siapa? Dengan Khadijah. Nah, yang lainnya kere, ya kaum sudra dalam bahasa kerennya. Iya, orang yang masuk Islam itu orang kere-kere, hamba semua. Ya. Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab itu orang-orang kaya itu. Ya. Jadi yang lawan umum kere, jadi Abu Jahal yang kecil, jadi Abu Sufyan yang kecil, jadi Abu Lahab yang kecil. Tidaknya wahyu gitu ya. Nah, jadi peranan dalam dakwah ini sahabat Abu Bakar sangat berperan. Logistik dari Abu Bakar. Nah, butuh mangan, butuh pakaian itu dari Abu Bakar. Supaya orang Islam ini jangan sampai kembali kepada agama sebelumnya. Jadi bangku miskin itu dekat dengan kekafiran. Kalau kita sudah miskin saja hidupnya sekarang ini, kalau bisa kalian jadi Abu Bakar, ikut Abu Bakar. Ketika punya sedikit harta, ada teman yang kekurangan harta, daripada dicekoki oleh orang yang tidak bertanggung jawab ketika harus masuk ke luar Islam, maka kita kewajiban bentengi. Kayak Abu Bakar, bakal sudah mengganti nih kayak Abu Bakar. Arab-arabanan, amin, bawa jabur, niatkan ya Allah kita dipengen sahabat Abu Bakar. Saya yakin kalau tokoh-tokoh para sahabat, ya, sing hakiki, saya mau nanya kan, wahyu dari 4 sahabat Nabi yang diidolakan siapa? Yang paling diidolakan, pengen tahu kamu? Jujur saja, siapa? Kita masih
antara sahabat Nabi Utsman bin Affan. Santo, jujur saja dari kecil kan Santo pernah belajar. Kalian udah belajar dari madrasah, dari sampai RT sampai Alia. Santo sahabat siapa? Sahabat Umar. Sahabat Umar. Wadah, Ditakut deh. ya. Amin. Umar. Apa? Umar. Senang? Umar. Senang lagi? Ya. Kalau orang yang rajin belajar, pengen cerdas, pasti ke sini. Karena Pak Amin juga yang saya sangat idolakan adalah sahabat Ali. Karena Pak tadi yang pertama sahabat Ali itu termasuk orang anak muda yang pertama masuk Islam. Terlebih lagi dalam suatu hadis dikatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kuncinya gudang ilmunya di Kanjeng Nabi itu adalah sahabat Ali. Tapi tidak semuanya tidak suka, sangat apalagi sahabat Umar ya. Tetapi kita sebagai umat Kanjeng Nabi ini dari 4 khalifah, 4 para sahabat ini harus ada yang ikut. Saya mau pengen Abu Bakar supaya apa? Ketika ada orang yang kekurangan ini bisa dulu. Kalau sahabat Umar, dulu. Ya kita masih ke sahabat Abu Bakar, peran dalam dakwah itu. Jadi sangat dermawan. Logistik sebenarnya dari Umar. Sekarang kembali ke sahabat Umar. Sahabat Umar ini terkenal orang yang sangat hebat. Ya karena memang singanya padang pasir. Main tebas-tebas saja, lalu bahasa keren mah tentara lah sekarang kalau di sekarang ya. Sahabat Umar ini memang orang kafir Quraisy ini menakuti, takut kepada sahabat Umar karena memang wataknya yang sangat keras. Ya. Ketika sahabat Umar, Pak Menyapit kalian juga sudah tahu pada waktu di madrasah bagaimana hidayah Allah itu datang kepada sahabat Umar ini. Hanya mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Gampang hidayah itu. Ya. Jadi kalau kita mau berdoa yuk supaya mendapat hidayah ya Allah dekatkanlah hidayah kepada saya supaya aja wayang kering oleh hidayah, ayo atau wayang beledak oleh hidayah. Sahabat Umar itu tidak wayang beledak. Sahabat Umar betul-betul adiknya lagi ngaji, hanya mendengar lantunan ayat suci. Hidayah Allah itu datang. Sedangkan kita yang dalam kayak jodoh seperti apa? Jodoh gampang jodoh mah. Nomor 10 mah. Engko atas pada itu kalau dipai jodoh ya. Tenang yuk. Aja wati. Dipai yo dipai kan. Wah, ayo nomor ini berarti. Lanjut. Sahabat Umar ini unik ya. Sahabat Umar berarti agamanya dulu apa? Yahudi atau Nasrani sama, nenek moyang kepercayaan. Jadi sebelum Islam datang ini, para sahabat Nabi ini atau Jazirah Arab ini agama nenek moyang. Jangan agama Yahudi, bukan. Jangan agama Nasrani, bukan. Karena Yahudi itu kan penyembah api, Nasrani itu penyembah ya yang dikira Nabi Isa. Ya, padahal memang bukan Nabi Isa yang disembah oleh kaum Nasrani itu. Menyembah Allah, tetapi mereka mengamini ada ya 3 trinitas, ada 3 Tuhan. Nah, kembali ke sahabat Umar. Sahabat Umar ini unik, ya tadi mendapat hidayah oleh Allah ini, dari Allah hidayah datang ini hanya mendengarkan gratis, ya, hanya mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, hidayah datang yang tadinya memang sangat membenci Islam. Begitulah ketika Allah sudah berkehendak. Jadi bahasa kerennya mah Al-Quran bagaimana? Ya. Inna ba'amru idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Itulah sifat Allah. Ketika sifat Allah sudah kun kepada seseorang dapat hidayah, harapan begini kayak apa ikra? Ya, yang penting Allah sudah senang, Allah sudah kasih hidayah, maka jalan hidayahnya itu meskipun sederhana Allah kasih. Semoga saja teman-teman kita atau kita pribadi selalu mendapatkan hidayah gratis seperti sahabat Umar. Hanya mendengarkan ayat suci Al-Quran. Tidak harus perang dulu. Kan dulu kalau mau masuk Islam itu perang.